Pagi-pagi mainan center, malamnya jadi presenter. Selamat malam saudara, kembali bersama saya Fitra Nurari dalam News UBS ITV. Pinjaman online sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Hal ini kerap menjadi sebuah jalan pintas bagi seseorang yang membutuhkan dana dengan cara yang mudah. Di balik tawaran kemudahan meminjam uang, pinjol-pinjol ilegal itu mencekik masyarakat. Kasus pinjol ilegal yang semakin marak dan banyaknya juga korban yang bertambah, hal ini menjadi suatu perhatian serius jajaran Polda Metro Jaya. Polri telah menangkap 45 kasus pinjaman online ilegal dalam kurun waktu sepekan sejak 12 hingga 19 Oktober 2021. Cara kerja para tersangka pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat ini pun akhirnya terungkap. Mulai dari melakukan SMS blasting hingga menagih pinjaman yang telah jatuh tempo dengan kata-kata kasar. Mereka juga menyebar data pribadi hingga mengancam foto konsumen yang akan di-crop dan dijadikan satu gambar asusila. Hal ini bertujuan agar menekan pinjaman dana dengan ancaman-ancaman yang ada. Salah satu tersangka, SH, mengaku baru bekerja sebagai debt collector selama 2 pekan dengan gaji 3,8 juta rupiah per bulan. SH mengaku ia dapat mengakses data nasabah yang tertera di dalam sistem untuk digunakan sebagai penagihan. Mulai dari foto saat pengajuan pinjaman hingga akses ke kontak telepon nasabah. Dua tersangka lain, RW dan MAF, mengaku kerap mengancam peminjam yang tak kunjung melakukan pembayaran saat tiba waktu jatuh tempo. Tersangka lain adalah AY. Pekerjaan yang ia lakukan adalah sebagai operator SMS blasting. AY mengaku digaji 5 juta rupiah per bulan dan mendapatkan fasilitas apartemen Laguna di Pluit, Jakarta Utara. AY bertugas mengirimkan SMS berisi tagihan atau promosi pinjol ilegal ke 1.000 hingga 1.500 kontak setiap harinya. Operator lain adalah HH yang digaji lumayan besar, sebanyak 15 juta rupiah per bulan. Pekerjaan yang dilakukan HH juga menyebarkan SMS setiap hari dengan SIM card yang sudah terregistrasi. HH mengaku ia hanya bertugas mengirimkan SMS tanpa tahu isi konten yang dikirim tersebut. 45 tersangka yang ditangkap polisi merupakan bagian dari sindikat pinjol ilegal yang tersebar di wilayah Jawa dan Kalimantan. Pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas kepada pinjol ilegal seperti penggunaan pasal 368 KUHP tentang pemerasan, kemudian pasal 365 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Lalu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta penggunaan pasal 29, pasal 32 ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hingga kini, polisi masih terus mendalami peran para tersangka serta mengejar pemilik dan pemodal sindikat pinjaman online. Demikian News UBS ITV malam ini. Saya Fitra Nurari pamit undur diri. Sampai jumpa.